Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tidak kurang satu hal apapun, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga usaha kita ini, baik usaha nambang cryptocurrency P-Network ataupun cryptocurrency lainnya yang melalui HP ini, dan tentunya usaha kita yang sudah menjadi tugas pokok kita, yang sudah menjadi rutinitas kita, apapun usahanya, apapun jenis profesi dan bidang usahanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini channel pencari rupiah akan memberikan informasi terbaru terupdate lagi dari aplikasi P-Network ya, dimana pada tadi pagi tampilan beranda aplikasi P-Network berubah lagi, dimana beranda aplikasi P-Network sebelumnya pada minggu-minggu ini ya, itu telah terjadi banyak perubahan ya, dimana ada informasi dari media sosialnya, dari Facebooknya, dari Twitternya, dan dari Telegramnya. Dan pada hari ini ada update kembali ya di tampilan beranda aplikasi P-Networknya, dimana aplikasi P-Network ya pada hari ini, tepatnya tanggal 30 April tahun 2022 pagi tadi, tampilannya berubah lagi. Nah, di sini bertuliskan P-Network akun safety. Nah, jadi di sini secara tidak langsung ya, di sini kita diingatkan untuk mengamankan akun P-Network kita ya. Nah, di sini bukan hanya sekedar dari tampilan beranda aplikasi P-Networknya ya. Di sini Nicholas Kokalis pun ya, di sini telah mengingatkan ya melalui chatnya bisa kita lihat di sini ada chat langsung dari Dr. Nicholas Kokalis ya, di sini berupa chatnya. Nah, di sini dikatakan bahwa there are simple steps you can take to keep your P account safe. We have educational P safety information and content on the home screen. Check it out. Nah, di sini apa artinya ya? Nah, di sini kita tentunya harus mengetahui ya informasinya dengan nambang dari aplikasi P-Network ini. Nah, di sini kita coba lihat tampilan beranda aplikasi P-Networknya ya. Di sini kita coba translate ya, yang your account safety is important pioneer soul. Nah, ini bahasa Inggris ya, daripada susah-susah ya saya mendengarkan, saya membacakan teks bahasa Inggris ini ya yang belibet, yang kagak enak didengarnya. Kita coba salin saja dan kita coba terjemahkan apa arti
ya. Nah, di sini kita mau nggak mau ya, kalau memang ingin ya mendapatkan hasil dari Pi Network, tentunya kita harus selalu memantau ya update-update yang diberikan. Nah, dan juga bukan hanya memantau, tentunya harus menyerap ya informasi yang diberikan oleh pihak core team ini. Dan di sini kita klik menu Read More ini yang berwarna orange ini, kita klik. Nah, tentunya di sini ada semacam pembelajaran ya yang harus kita ketahui sebagai perintis atau pioner. Nah, di mana di sini ya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan tentunya ini sangat panjang dan tentunya akan menyita waktu kita ya, dan akan memakan durasi tentunya. Tapi tentunya kita sebagai pioner, jikalau ingin berhasil dalam menjalankan nambang koin Pi Network ini, tentunya kita harus mengetahui ya informasi-informasi semacam ini. Mau nggak mau ya Anda harus memahami sedikitnya ya, dan tentunya apabila kalau kita sudah mengetahui informasinya ya itu terserah Anda tentunya mau langkah apa yang kita lakukan atau Anda lakukan. Nah, jadi di sini tentunya tadi ya sudah dikatakan oleh Dr. Nicholas Kokalis sebagai core team, tentunya di sini kita harus membaca secara detail. Nah, di sini izinkan saya ya membacakan dari awal sampai akhir, dan tentunya para sobat semua ya, para sahabatku semua, silahkan menyimak dan mendengarkan saja ya yang akan saya bacakan ini ya. Nah, di sini keamanan akun jaringan Pi, ini tentang keamanan akun jaringan Pi ya. Di sini dikatakan, "Hai Perintis, hari ini kami akan membagikan beberapa informasi pendidikan tentang tetap aman dengan akun Pi Anda dan waspada terhadap potensi penipu, peniru, dan aktor jahat. Visi keseluruhan dari Pi Network adalah untuk membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis sebagai blockchain sosial. Jaringan menghargai kemanusiaan sejati dan karenanya memiliki tindakan ketat seperti KYC wajib sebelum migrasi mainnet. Akun bot tidak diizinkan untuk memanfaatkan akun Pi dan hanya satu akun yang diizinkan per orang." Nah, jadi di sini tentunya ya Pi Network ya sangat ketat ya dalam melakukan proses penyaringan ya terhadap pionernya, dikarenakan jangan sampai ada akun bot ya atau akun robot yang mengikuti Pi Network ini ya, karena yang diinginkan oleh core team adalah manusia sesungguhnya ya, bukan robot. Nah, di sini ya tentunya hanya manusia sejati atau manusia beneran yang boleh mengikuti Pi Network, dan kita dalam mengikuti Pi Network ini ya diharuskan itu satu HP satu akun ya, tidak boleh lebih, apalagi mengkloningnya ya, jangan sampai melakukan itu tentunya ya. Nah, di sini diteruskan ya, di sini saya teruskan, "Perintis manusia sejati berkontribusi dalam berbagai cara untuk keamanan, pertumbuhan dan inklusi jaringan secara keseluruhan, pembuatan utilitas secara stabilitas dan umur panjang. Oleh karena itu, keamanan akun perintis sangat penting bagi perintis individu dan jaringan keseluruhan." Nah, jadi bukan hanya untuk mengamankan akun kita saja atau hanya kita ya yang manusia sejati sebagai pionernya, tapi ini untuk kelangsungan ya utilitas Pi Network kedepannya ya, karena tentunya komunitas dari Pi Network ini kalau robot tentunya ekosistemnya tidak akan berjalan. Makanya dibutuhkan manusia sejati atau sesungguhnya manusia beneran, biar ekosistem di Pi Network ini bisa berjalan ya, bisa berjalan tentunya.
Jaringan Pi telah berkembang menjadi lebih dari 33 juta pionir yang terlibat dalam periode jaringan tertutup mainnet. Ukuran jaringan dan antusiasme umum serta niat baik perintis dapat menarik scammer yang tidak diinginkan. Aktor-aktor jahat ini dapat mengklaim melibatkan tim inti atau para pendirinya dan mencoba mencelakai pionir. Nah, jadi dikarenakan aplikasi Pi Network ini ya sekarang ini sudah booming ya, sudah viral dan fenomenal tentunya, di mana satu-satunya aplikasi yang jumlah penggunanya itu sangat spektakuler ya, sangat banyak sekali ya, lebih dari 33 juta perintis aktif. Nah, jadi tentunya ini memancing orang-orang atau aktor-aktor jahat untuk memanfaatkan ya peluang-peluang yang ada tentunya di Pi Network ini ya. Jadi jangan sampai kita ya percaya begitu saja ya kepada orang-orang atau oknum-oknum ataupun asosiasi ataupun media ataupun sejenisnya yang mengatasnamakan ya atau membawa nama embel-embel Pi Network ya. Nah, jadi tentunya kita harus lebih hati-hati lagi ya. Ini kita sudah diperingatkan ya sedari awal ini, sedini mungkin. Terus di sini yang kedua adalah perihal tentang Pi cryptocurrency saat ini tidak dijual ya. Ingatlah bahwa Pi ditambang secara gratis di aplikasi seluler melalui kontribusi ke ekosistem, tetapi saat ini tidak untuk dijual. Pi Network tidak menjalankan ICO untuk segala jenis penjualan crowdfunding koin Pi atau koin Pi. Nah, di sini tentunya aplikasi Pi Network itu berbeda ya dengan cryptocurrency ya pendahulunya seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ya Dogecoin, Solana, mungkin Shiba Inu, mungkin DOT, mungkin Polkadot, dan lain-lain ya. Karena tentunya ya cryptocurrency terdahulu yang sudah ada di market sekarang, yang sudah listing dan sudah ada harganya, baik yang sangat mahal ataupun yang sedang dan yang paling rendah yang masih rupiah ya. Nah, ini tentunya dia ya si cryptocurrency ini itu pada awal saat meluncur ya di listing ke bursa atau ke exchange, tentunya mereka melakukan ICO atau pre-sale ya, melakukan penjualan koin dengan harga murah dengan tujuan ingin menarik konsumen ya, agar komunitas mereka itu semakin banyak. Nah, tentunya di sini Pi Network saat ini tidak dijual ya, tidak melakukan sistem ICO ya. Karena apa? Tentunya di sini kita bisa lihat sendiri bahwa aplikasi Pi Network ya, koin Pi Network pada saat ini belum ada harganya. Tapi ya, ini ada tapinya nih. Tapi komunitas atau dari pioner atau perintis Pi Network itu sendiri ini sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah sangat fantastik sekali ya. Nah, di mana jumlah dari pioner tersebut sekarang sudah mencapai 33 juta pioner atau perintis. Jadi tentunya ya di mana ekosistemnya itu pasti akan berjalan dengan komunitas yang sudah banyak ini ya. Makanya Pi Network itu tidak perlu melakukan penjualan koin dengan harga murah. Nah, ya jadi itu ya, karena mereka ya para cryptocurrency atau koin pendahulunya yang sekarang sudah ada di market, yang seperti yang tadi saya sebutkan, mereka itu melakukan pre-sale. Karena apa? Mereka agar bisa memikat ya para konsumen agar mau beli ya. Tentunya ya para konsumen itu kedepannya akan menjadi komunitas. Nah, tapi Pi Network berbeda sebaliknya ya, tidak melakukan ICO ya, koinnya pun belum ada harganya, tapi komunitasnya sudah sangat luar biasa banyaknya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan bahwa aplikasi Pi Network itu beda dengan aplikasi
terdahulunya, karena aplikasi Pi Network bertujuan untuk kedepannya menjadikan uang digital ya, dan bukan hanya sekedar aset digital, tapi kebanyakan dari koin-koin terdahulunya itu hanya menjadi aset komoditas ya, hanya menjadi aset komoditas saja. Dan di sini dikatakan lagi, Pi Network tidak berafiliasi dengan siapapun atau organisasi manapun yang mengklaim menjual atau membuat Pi, dalam kurung kadang-kadang disebut sebagai Pi Coin atau Picoin ya, oleh perintis Pi Futures, Pi NFT, Pi iDrop, Pi turunan Pi lainnya. Nah, jadi semua penjualan tersebut tidak sah dan dapat menyebabkan hilangnya uang atau data pribadi Anda. Pi saat ini tidak dalam perdagangan atau bursa berjangka atau diperdagangkan untuk mata uang cryptocurrency lainnya, termasuk pertukaran terdesentralisasi. Nah, jadi di sini kita diingatkan lagi bahwa Pi Network tidak berafiliasi ya, tidak bekerja sama dengan siapapun pada saat ini ya. Jadi jangan sampai kita tertipu ya, atau terhasut atau terbawa bujuk rayuan mereka yang mengatasnamakan atau membawa nama embel-embel yang ujungnya Pi Network ya. Nah, jadi di sini dikatakan sekali lagi bahwa aplikasi Pi Network pada saat ini tidak berafiliasi dengan siapapun atau bekerja sama dengan siapapun. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita kalau mengetahui informasi ini, jadi kita sedikitnya bisa nih ya, bisa berhati-hati ya, lebih waspada tentunya ya. Nah, terus juga semua Pi yang ditambang sebelumnya hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard Mainnet dan ditransfer ke dompet Pi Anda setelah KYC Anda diverifikasi, dan migrasi jaringan Mainnet sedang berlangsung. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi melalui cara lain adalah palsu. Nah, jadi di sini ya, tentunya kalau ada orang yang ingin atau misalkan ada situs atau mungkin ada web yang mengatasnamakan membawa nama embel-embel Pi yang bisa mentransfer atau memigrasikan ya koin kita ke dompet kita ya, dimana itu ya adalah palsu ya atau bohong ya, karena tentunya pada saat ini koin Pi itu tidak akan bisa tertransfer ya ke dompet kita kalau kita belum lolos KYC. Nah, jadi hanya aplikasi Pi Network yang bisa mentransfer tentunya ya koin Pi kita ini ke dompet kita, tentunya dengan catatan kita sudah lolos KYC. Nah, terus di sini dikatakan lagi, waspadai asosiasi palsu dengan jaringan Pi. Di sini ya, berhati-hatilah di media sosial untuk situs web palsu, iklan menyesatkan dalam kurung iklan ke situs web palsu, alamat email palsu, dan tempat lain di mana pelaku jahat dapat memberikan kesan dan informasi palsu kepada pioner. Ini termasuk pihak yang tidak dikenal yang mengkooptasi penggunaan nama Pi yang tidak sah, misalnya XPy, PY, dan lain-lain, dan branding untuk membuatnya seolah-olah jaringan Pi berafiliasi dengan mereka dalam kapasitas resmi. Beberapa dari pihak-pihak ini berpotensi menjadi kontributor asli untuk ekosistem Pi, tetapi nama-nama tersebut tidak sah, tidak secara otomatis menyiratkan kemitraan resmi dengan Pi Network. Klaim kemitraan atau afiliasi ini salah kecuali jika dikonfirmasi secara tegas oleh saluran komunikasi resmi kami yang tercantum di bawah ini ya. Lagi-lagi di sini kita diingatkan, jangan sampai
tergoda dengan situs-situs atau web yang mengatasnamakan atau membawa nama embel-embel pi ya. Nah, jadi kita harus lebih waspada lagi. Dan di sini dikatakan lagi lindungi data Anda. Di sini dikatakan perhatikan bahwa anggota tim Picor atau tim core team ya tidak akan pernah meminta kata sandi akun atau frasa sandi dompet Anda dalam keadaan apapun. Jaringan Pi juga tidak akan pernah meminta Anda di luar aplikasi penambangan resmi dan antarmuka dompet Pi. Untuk kata sandi akun Anda hanya versi khas yang disimpan di server kami, atau frasa sandi dompet Anda yang tidak pernah dikirim ke server kami. Jadi Pi Network tidak pernah memiliki salinan kata sandi dan frasa sandi dompet Anda. Nah, di sini dikatakan lagi lindungi data Anda. Nah, maksudnya di sini ya, lindungi data Anda. Di sini data kita adalah seperti ya, contohnya seperti frasa sandi dan kata sandi. Nah, di mana data tersebut tentunya baik core team ataupun Pi Network itu tidak menyimpan ya, tidak menyimpan dan tentunya tidak akan meminta kapanpun dimanapun ya, tidak akan meminta. Mungkin ada pesan SMS ya, atau misalkan ada WA atau mungkin dapat apa ya, semacam notifikasi bahwa kita suruh mengirimkan kata sandi atau notifikasi ataupun berupa permintaan frasa sandi ya, mengatasnamakan core team atau misalkan mengatasnamakan bahkan Dr. Nicholas Kokalis ya. Tentunya itu tidak ya, tidak akan pernah ya, core team ataupun aplikasi Pi Network ini tidak akan pernah meminta baik frasa sandi ataupun kata sandi di luar di dalam aplikasi Pi Network itu sendiri. Nah, jadi kita jangan asal saja ya mengasih kata sandi ataupun frasa sandi itu jangan sampai kita kasih kepada orang yang tidak dikenal ya. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Terus di sini katakan lagi hati-hati dengan layanan pihak ketiga. Nah, di sini dikatakan berhati-hatilah menggunakan layanan pihak ketiga untuk mengakses akun Pi Anda. Pelaku jahat dapat memberikan layanan yang tampaknya sah seperti menghosting Pinode dan atau VPN, tetapi mungkin secara eksplisit atau diam-diam mengharuskan perintis untuk membagikan data sensitif termasuk kredensial login akun Pi. Layanan ini kemudian dapat mengakses akun Pi Anda dan melakukan tindakan seperti mengajukan permohonan untuk mengubah nama Anda, mengubah alamat dompet tujuan yang menerima Pi Anda di migrasi mainnet, dan mengubah anggota lingkaran keamanan Anda yang berpotensi menyebabkan kerugian Pi Anda atau penghapusan berbahaya dari akun Pi Anda. Berpartisipasi dengan pihak yang tidak terverifikasi ini untuk mengakses akun Pi Anda atau menjalankan Pinode dapat menyebabkan layanan ini mencuri semua Pi Anda. Jika Anda mengalami perilaku tak terduga di akun Pi Anda harus berhenti menggunakan layanan tersebut, mengubah kata sandi akun Anda sebelum KYC atau migrasi ke mainnet dan mengajukan laporan. Untuk mengajukan laporan, Anda dapat mengunjungi halaman profil akun yang dapat diakses melalui menu samping dan ketuk laporan aktivitas mencurigakan di akun saya. Untuk mengubah kata sandi akun Anda, ketuk reset kata sandi di halaman profil Anda dan gunakan nomor telepon yang terdaftar di akun Anda untuk memverifikasi permintaan reset Anda. Dengan mengubah kata sandi Anda, akun Anda di perangkat lain juga akan keluar secara otomatis. Nah, jadi apabila kita mengikuti semacam pihak ketiga, baik situs ataupun mungkin asosiasi ya, di sini kita diminta awalnya ya untuk memasukkan mungkin username ataupun kata sandi. Nah, di situ ternyata ada
semacam yang tidak normal ya, mungkin dimana koin P kita sedikit demi sedikit berkurang tentunya ya, atau ada yang atau hilang. Nah, itu tentunya tidak normal ya. Tentunya kita di sini jangan diam saja. Di sini kita harus melaporkan, dan tentunya laporan kita ini ya sebelum lebih bagusnya itu sebelum KYC dan sebelum migrasi ke mainnet ya kan, tentunya ya, karena lebih bagus sebelum KYC dan sebelum migrasi ke mainnet. Karena apa? Karena tentunya kalau kita sudah KYC lalu akun kita sudah dihack sama orang, tentunya ya dengan mudah ya orang itu akan mengambil koin Pi kita. Ternyata ya ini adalah informasi yang sangat penting dan berharga sekali buat kita. Jadi jangan sampai kerja keras kita bertahun-tahun, apalagi yang sudah mengikuti Pi Network sudah dari awal ya, sudah 3 tahun berjalan ini, karena kesalahan atau ketidaktahuan kita, karena kekurangannya informasi kita ya, ataupun karena kita tidak mau tahu tentang informasi, lalu kita karena kebawa hawa nafsu ingin segera menjual koin kita, lalu kita melakukan hal-hal yang di luar atau di luar jalur yang diberikan oleh pihak core team itu sendiri. Nah, tentunya kedepannya kita sendiri ya yang akan rugi sendiri. Jadi berhati-hatilah ya, karena tentunya kerja keras kita yang selama ini, apalagi yang sudah gabung atau join di aplikasi Pi Network sedari awal yang sudah 3 tahun ini ya, itu dijaga baik-baik ya, tentunya koin kita ya, frasa sandi kita ataupun kata sandi kita. Jangan sampai koin kita itu atau akun kita ini ya itu dihack sama orang atau bahkan dicuri sama orang. Jadi tentunya kita harus segera melakukan pelaporan ya sebelum KYC ya, tentunya ya. Lebih bagusnya seperti itu. Jadi bisa bisa kita lakukan pencegahan dengan caranya kita mengubah kata sandi kita ya. Jadi sangat penting ya kata sandi itu. Nah, di sini ya tentang masalah kata sandi ya, di sini tentunya tapi ya mohon maaf, di sini ada sedikit lagi ya, saluran komunikasi jaringan Pi resmi. Nah, ini yang terakhir saya bacakan lagi ya, karena tadi saya janjinya akan saya bacakan dari awal sampai akhir ya. Di sini yang terakhir adalah harap selalu mengandalkan informasi yang disediakan oleh saluran resmi Pi Network. Lihat tautan berikut untuk daftar lengkap sumber informasi resmi jaringan Pi. Nah, jadi informasinya ya kita bisa kita atau yang direkomendasikan oleh core team adalah ini ya. Situsnya ini https://minepi.com/safety. Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan bagi Pi, dan kami ingin memastikan bahwa semua perintis kami yang luar biasa aman dari aktor jahat. Terima kasih lagi. Nah, jadi dimana tentunya ya dengan adanya update ini dan dengan adanya informasi ini, kita ya diingatkan sedini mungkin, sedari awal mungkin ya, sebelum fase mainnet ini terbuka, dan kita tentunya belum banyak yang melakukan KYC, di mana kita sudah diingatkan agar akun kita diperkuat ya, tentunya dengan membuat kata sandi yang kuat ya, yang kuat. Nah, di sini core team ya tentunya sayang kepada kita para pionernya ya, pada kita tentunya yang sudah susah payah menambang dari 3 tahun ataupun 2 tahun ataupun baru yang setahun ya, sudah mengumpulkan koin dengan mengklik logo petir tiap harinya ya tentunya, dan sudah melakukan ini itu, tapi karena kecerobohan kita, karena kita tentunya tidak mau melihat atau menerima informasi-informasi yang diberikan oleh pihak core team dan melakukan kesalahan sekali, tentunya maka akan berakibat fatal. Jadi tentunya kalau kita ingin berhasil di aplikasi Pi Network ini ya, kita
harus tetap memantau dan tetap up to date ya, apa-apa informasi yang diberikan oleh pihak Kortim kita ikutin ya, kita ikutin tentunya agar tujuan kita bisa berhasil ya, dimana tujuan kita adalah ingin mencairkan ya, ingin mencairkan koin Pi ini menjadi uang fiat atau menjadi uang beneran. Nah, caranya bagaimana? Tentunya kita harus selalu mengikuti update-update yang diberikan oleh pihak Kortim melalui beranda aplikasi Pi Network kita. Nah, jadi setiap ada update ya jangan jangan cuek, jangan acuh ya, dimana tentunya itu membawa arti atau pesan yang sangat penting tentunya buat kita para pionernya. Nah, agar tujuannya ya kita itu bisa dapat merasakan hasil yang kita kerjakan ini dengan menambang koin Pi Network ini. Nah, jadi tentunya ya setiap ada informasi baik sedikit ataupun banyak ya kita perlu simak, apalagi kita pelajari, itu lebih bagus. Nah, jadi inilah informasi yang bisa dapat saya sampaikan yang diberikan oleh pihak Kortim ya. Di sini saya hanya membacakannya saja. Mudah-mudahan para pionir Pi Network ini ya kedepannya bisa jauh lebih hati-hati lagi dan jangan sampai terjadi ya kita para pionir ada yang kecolongan koinnya ya, jangan sampai ya, karena tentunya kedepannya koin Pi Network ini akan sangat berharga sekali ya menurut saya pribadi. Dan tentunya para orang-orang yang di luar sana juga yang serius menjalankan Pi Network ini kedepannya ya, satu koin saja ya, satu koin Pi Network saja itu akan sangat berarti ya. Memang sekarang belum ada harganya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau sudah fase mainnet itu berjalan dan fase mainnet terbuka ya, khususnya fase mainnet terbuka itu sudah berjalan dan koin Pi Network sudah ada di exchange ya, per satu koin Pi Network itu tentunya akan sangat berharga sekali, bahkan menurut saya bisa melebihi gaji saya sebulan ya, bahkan bisa melebihi gaji saya sebulan ya, cuman satu koin bisa melebihi gaji saya sebulan, dimana saya bekerja 30 hari tapi bisa dikalahkan atau ya dengan hanya satu koin Pi Network saja kedepannya ya, kedepannya. Tapi saya tetap yakin dan percaya walaupun koin Pi Network sekarang pada saat ini belum ada harganya karena masih dalam proses ya, masih dalam proses. Kita doakan saja semoga apa yang menjadi tujuan dari Kortim ya untuk mensejahterakan para pionernya tentunya ini segera terwujud dan tidak ada halangan satu hal apapun, amin ya robbal alamin. Dan masalah untuk memperkuat kata sandi ya, di sini kita bisa kita lihat ya tentunya di mana di dalam aplikasi Pi Network itu sendiri ya, di sini kita lihat menu profil kita ya, di sini kita lihat menu profil kita ya, ini adalah nama akun anak saya ya, di sini namanya adalah M Rizky ya, Muhammad Rizky. Nah, di sini akun anak saya pun di sini alhamdulillah semuanya syarat-syarat yang sudah diminta atau yang harus dilakukan oleh pioner ya, baik dari nomor telepon, Facebook, alamat email dan kata sandinya semuanya sudah tercentang. Dan di sini untuk memperkuat akun Anda tentunya bagi kita ya, bagi kita para pioner yang dirasa ya alamat emailnya mungkin terlalu gampang dan sudah banyak diketahui orang, perlu diperbaharui, silahkan diperbaharui. Dan kata sandinya ya yang di sini tentunya mungkin ya dirasa terlalu mudah dan gampang iniin orang ya, tentunya silahkan diganti saja ya, diperbaharui. Tapi saya pribadi di sini ya untuk akun Pi Network anak saya ini menurut saya ini tidak perlu diperbaharui ya. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa memberikan tutorial atau langkah cara memverifikasi ataupun memperbaharui ya alamat email ataupun kata sandi ya.
dari akun ini ya, karena menurut saya akun ini sudah aman dan sudah cukup kuat ya dirasa kata sandinya. Nah, jadi ini tidak akan saya perbaharui lagi ya, cukup ya. Nah, jadi kalau memang kita sudah cukup ya kita abaikan saja, tapi kalau dirasa kita kurang ya, kurang serk atau kurang oke ya, kurang aman ya alamat email saya, gimana gimana ya, atau kata sandi saya ini terlalu gimana gimana gitu ya, intinya mah dirasa belum serg aja belum oke, tentunya kalau ingin mengganti silahkan ya ketik perbarui saja di sini ya. Nah di sini silahkan itu dilakukan ya, disilahkan. Dan tentunya di sini kalau ada terjadi yang tidak normal ya, di sini kita laporkan ya, klik laporkan ini tentunya ya, sesuai yang tadi saya informasikan di keterangan yang diberikan oleh pihak Kortim tadi. Jadi inilah informasi yang bisa dapat saya sampaikan untuk kita ya, para pionir yang ada di Nusantara ini, dan khususnya saya pribadi ya. Jadi di sini kita sedari awal sedini mungkin diingatkan oleh pihak Kortim agar segera mengamankan akun Pi Network kita demi kenyamanan kita nantinya apabila kita sudah lolos KYC dan tentunya koin sudah ada harganya, jadi akun kita aman dan tentunya tidak akan ada orang yang bisa mencuri koin kita. Nah, jadi untuk informasinya ya saya cukupkan sampai di sini saja ya. Dan apabila ada yang baru mampir ke channel Pencari Rupiah ini dan baru menemukan channel Pencari Rupiah ini secara tidak sengaja, saya mohon support dan dukungannya untuk ya like, mengkomen dan men-share serta mensubscribe channel Pencari Rupiah ini, dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya ya, agar kedepannya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pencari Rupiah ini. Dan apabila ini kebetulan ya Anda menemukan channel ini dan kebetulan Anda belum bergabung di aplikasi Pi Network ini ya, saya hanya menyarankan ya, di sini saya hanya bisa merekomendasikan silahkan join atau bergabung di aplikasi Pi Network ini sebelum ya penyesalan itu datang kepada diri Anda tentunya ya, karena kita bergabung di aplikasi Pi Network ini gratis, free 100%, bahkan 1000%, tidak dipungut biaya sepeser pun ya, hanya kuota saja mungkin yang berkurang ya, atau data yang berkurang. Tapi menurut saya itu tidak jadi masalah, karena apa? Tentunya kita di sini kan menambang ya, kita mendapatkan hasil koin yang kita hasilkan tentunya, dan kedepannya koin ini akan ada nilainya, akan ada harganya, dan bahkan menurut saya ini akan bisa ya merubah nasib kita tentunya, dari yang belum baik akan jadi lebih baik lagi, dan yang sudah baik tentunya akan jauh-jauh lebih baik lagi ya bersama Pi Network. Dan apabila Anda ingin bergabung di aplikasi Pi Network dan kebetulan ingin ya dan belum ada yang mengundang, dan jikalau tidak keberatan ya silakan gunakan kode undangan saya, dan memang tidak keberatan menjadi tim saya, silahkan ya gunakan kode undangan saya atau kode referral saya, yaitu PPN83. Kalau ingin lebih jelasnya lagi, lihat saja di link deskripsi ini. Dan apabila sahabatku semua ya yang bergabung di aplikasi apapun yang saya rekomendasikan, yang saya share di channel Pencari Rupiah ini ya, apapun nama aplikasinya ya, di sini yang menggunakan kode referral saya ya, di sini saya informasikan silahkan hubungi atau masuk join ke WA group saya khususnya ya, nama grupnya yaitu grup campur aduk, dimana di situ saya akan membantu tentunya kepada Anda semua yang bergabung menjadi tim saya ya, di mana yang menggunakan kode referral saya, baik aplikasi Pi Network, Star Network, One Network, B Network, CoinX ya, atau Tricoin, atau Mono Network, Q Network, dan yang lain-lain ya, intinya yang
yang memakai kode referral saya silahkan ya, apabila memang jikalau ada masalah atau ada yang tidak tahu ya, mungkin ada yang dipertanyakan, silahkan saja masuk ke link, lewat link ya, join ke WA grup campur aduk tersebut. Silahkan ketik atau tanyakan ya di WA grup tersebut. Nanti insya Allah ya akan saya jawab ya, dimana tentunya saya di sini sebagai manusia biasa yang masih serba keterbatasan ya, masih bekerja dan masih tentunya banyak aktivitas di luar sana. Jadi mohon maaf apabila dalam WA grup tersebut ya masuk ke situ Anda pertanyaannya ya tidak langsung saya respon ya. Kadang-kadang saya tidak selalu standby memegang HP karena saya juga masih seorang karyawan dan banyak aktivitas saya juga di luar sana. Tentunya saya mohon maaf ya. Nah, tapi apabila saya memang ada waktu untuk menjawabnya, pasti akan saya jawab. Dan tentunya ya apa yang menjadi pertanyaan Anda itu akan saya jawab sebatas sepengetahuan saya ya. Jadi kalau memang saya tahu akan saya jawab, dan kalau memang tidak tahu tentunya saya juga akan memberitahukan Anda ya bahwa memang saya belum tahu ya. Jadi inilah informasi yang bisa dapat saya sampaikan ya melalui channel Pencari Rupiah ini. Dengan berubahnya tampilan beranda aplikasi Pi Network ini, tentunya mudah-mudahan akun Pi kita ya, setiap pionir Pi Network yang ada di Nusantara ini tentunya tidak ada masalah, dan tentunya jangan sampai ada yang kebobolan tentunya ya. Saya berharap dan berdoa tentunya akun kita semuanya aman, dan tentunya kita sendiri yang tahu ya apakah akun kita sudah cukup aman atau belum, tentunya hanya kita sendiri yang tahu ya. Jadi periksalah profil Anda, apakah verifikasi nomor teleponnya sudah tercentang, dan verifikasi Facebooknya sudah tercentang, dan kata sandinya sudah tercentang, dan alamat emailnya sudah tercentang. Nah silahkan dilihat lagi profilnya ya, silahkan ya, agar tentunya akun Pi Network kita kedepannya bisa aman, dan kita tentunya yang punya akun pun dapat nyaman kedepannya ya. Karena tentunya koin Pi Network di masa yang akan datang akan sangat bernilai sekali per satu koinnya. Jadi inilah informasi yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam ucapan saya terdapat kekeliruan dan kebelebetan ya. Nah, karena saya maklum ya orangnya gaptek juga, dan kalau ngomong banyak ini itunya, banyak AE-nya, jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan informasi yang disampaikan oleh saya. Saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.